kita pengen tahu. Kemudian jumlah anak berapa dan berapa jumlahnya dan usianya berapa. Semakin anaknya kecil, berarti dia punya tanggung jawab keuangan yang semakin panjang. Anaknya umur 2 tahun yang paling kecil. Kita bayangkan kalau anaknya usia 2 tahun, berarti dia harus punya kewajiban terhadap anak paling kecil ini masih 23 tahun ke depan. Kalau anggap anak itu dewasa, mandiri, usia 25, berarti 23 tahun ke depan orang ini masih harus menafkahi si anak yang paling bungsu. Betul gak? Apakah dia menanggung anggota keluarga yang lain? Misalkan apakah dia masih mempunyai anaknya, menanggung membiayai orang tuanya, ya kita cari tahu. Ya, ini penting informasi-informasi ini. Terus kemudian apa lagi? Tentang pekerjaan. Apakah dia pekerjaannya apa? Ya kan? Apakah dia seorang pegawai? Apakah dia seorang profesional? Profesional itu ya seperti dokter, agen properti. Apakah dia seorang pengusaha? Kalau dia pengusaha, apakah usahanya sudah autopilot atau belum? Artinya autopilot apa? Nggak perlu diurusi jalan sendiri. Atau masih belum? Nah, ya kan? Terus resiko pekerjaannya apa? Tinggi nggak resikonya? Resiko pekerjaannya bagaimana? Oh, dia sales kerjanya di jalan tuh sebulan bisa 3 minggu di jalan, ya dari kota ke kota. Kemudian tentang kepemilikan polis, gitu. Siapa, apa, siapa yang sudah diasuransikan di dalam sebuah keluarga, terus manfaatnya apa? Nah ini fact finding, ya. Oke, nah tentunya waktu kita menggali informasi ini jangan pakai style kayak wawancara wartawan ya. Gimana bosnya nih, kerjanya apa, suaminya bekerja di mana? Ya, jangan seperti itu. Dikemas dalam bentuk apa? Ya seperti orang ngobrol dulu, ya. Saya seringkali kasih contoh, misalkan datang ke rumahnya, ya kan? Datang ke rumahnya, terus kita lihat di rumahnya, oh banyak piala. Ini pialanya banyak pak, ini piala apa? Oh ini, anak saya lomba. Oh lomba apa? Lomba piano. Pinter ya. Ini anaknya berapa pak? Yang terakhir, loh anak bapak ada berapa? Namanya 3. Oh gitu ya. Ceritanya gimana? Nah, terus lupa ngomong-ngomong ibu bantu di kantor juga bantu ngurus kerja. Oh enggak, ibu fokus lah. Kayak orang ngobrol, ngerti ya? Tapi kita kan dapat gambaran. Kelihatannya kan basa-basi, sebetulnya kita lagi menggali apa? Informasi. Setelah step 1 kita melakukan fact finding ini bisa jadi kita sudah kenal orangnya, tidak seluruhnya kita gali, ya? Atau bisa juga kita sudah dapat informasi dari orang lain. Misalkan saya dapat referensi terhadap nasabah ini dari Bu Astiani. Pak ini loh, saudara saya, katanya aja. Terus saya tanya, Bu, saudaranya kerja apa? Istrinya. Nah, saya bisa gali dari Bu Astiani, tidak harus langsung dari orang yang bersangkutan. Paham ya? Setelah kita dapat ini, baru kita melakukan analisa. Yang namanya analisa itu kita melihat dengan latar belakang seperti ini, kira-kira apa potensi permasalahan yang bisa kita sampaikan. Contoh misalkan dia seorang pegawai, ya ini contoh paling simpel, dia pegawai, istrinya ibu rumah tangga murni, punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Nah Anda bisa bayangkan kalau istrinya nggak kerja, yang kerja hanya suaminya, terus punya 2 anak kecil. Simpel kan? Secara cepat kita akan melihat bahwa nah kalau suaminya tidak kerja, praktis keluarga ini nggak punya penghasilan. Nah kondisi apa yang membuat suaminya ini nggak kerja? Yang pertama di PHK, tapi kalau di PHK gampang, tinggal hari ini PHK pasti besok dia cari kerja lagi, gitu kan? Nah, yang kedua apa? Ya kalau dia mengalami resiko kritis, resiko cacat, atau resiko meninggal, pasti keluarga ini tidak punya pemasukan. Nah, kalau tidak ada pemasukan, akan jadi masalah keuangan serius nggak buat keluarganya? Masalah serius kan? Kira-kira anak dan istrinya sanggup nggak menanggung kondisi ini? Nggak sanggup, betul kan? Cicilan nggak bisa terbayar, kebutuhan itu nggak terbayar dan sebagainya. Nah, kita sampaikan ide ini, kita tunjukkan kalau ada kondisi seperti ini, kira-kira anak dan istri sanggup nggak menanggung akibatnya. Ini secara konsep orang gitu aja. Kalau dia ngomong, oh, ya nggak sanggup, atau dia mulai berpikir serius kan. Nah, kalau dia setuju, iya ya, ternyata kalau terjadi resiko sama diri saya, anak dan istri saya bisa mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit. Dia setuju dengan ide ini,
baru kita masuk ke langkah ketiga. Kita masuk ke presentasi. Nah, kita bicara tentang solusi. Paham ya? Lalu kita bicara solusi. Nah, oleh sebab itu kita di Indonesia ada satu program, ada satu konsep yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Dan ini cukup membantu banyak orang. Bapak pernah tahu nggak program namanya itu Inwan? Saya ceritain. Bapak tahu nggak konsep proteksi income? Bapak tahu nggak konsep tentang proteksi aset? Bapak tahu nggak tentang konsep perlindungan KPR dan sebagainya? Ya, caranya itu. Tapi kalau kita ketemu nasabahnya nggak setuju dengan potensi masalah yang kita sampaikan. Contoh misalkan, jadi yang pegawai tadi, Pak, kalau terjadi resiko terus gimana anak istrinya? Oh, nggak usah khawatir, Pak. Istri saya ini anaknya konglomerat. Oh ya sudah, masih suaminya bongkong, anaknya konglomerat ya pasti hidup, betul kan? Jadi potensi permasalahannya nggak kena. Ya Anda harus terus cari masalah lain. Paham ya? Anda nggak usah terus nggak kena, Anda masih cerita tentang proteksi income, terus nggak ada gunanya. Paham ya? Nah, ketika potensi masalahnya dia sudah setuju, yes, saya setuju. Ini salah lisan, ya saya setuju. Saya sepakat kalau terjadi ini bahaya, dampaknya bahaya. Baru kita melangkah ngomong tentang apa? Solusi. Ini penting. Nah, banyak agent terburu-buru ngomong ini tanpa melihat dia setuju di tahapan ini, betul lah. Nah, kalau dia sudah setuju di tahapan ini, baru kita menangkap sendiri. Ya, ojo nafsu. Nafsunya bisa jadi nafsu emosi atau nafsu dan nggak ketemu nasabahnya soalnya deg-degan. Nah, ngerti ya sampai sini ya. Contoh, kan? Kali ini kontesnya rekrut. Nah, saya kemarin mau rekrut seorang agent. Ya, agent saya ini, calon agent saya ini cukup sukses sebagai seorang agen broker. Direkrut sama agensi lain yang mau tapi nggak jalan. Nah, sehingga kita saya pikir gimana cara masuknya. Nah, akhirnya saya ngomong tentang konsep proteksi utang KPR karena dia orang properti. Saya ngomong dari si KPR. Saya ngomong, sebagai klien kamu ini ngambil properti bayarnya cash atau KPR? Saya tanya. Oh, sebagai besar KPR. Saya ngomong, kalau orang ngambil KPR pasti ada asuransi jiwa, betul nggak? Oh iya. Nah, dengan harapan tujuannya adalah kalau terjadi risiko meninggal, maka semua utang KPR-nya bisa dilunasi dengan asuransi. Tapi ini kondisinya kalau meninggal. Tapi kalau kasusnya belum, contoh sakit stroke. Nah, sakit stroke yang pertama dia pasti berbenturan dengan biaya. Nah, kalau orang punya asuransi kesehatan ya mungkin biaya tercover. Tapi ada kedua, kalau dia kena stroke, walaupun dia tagih rumah sakit bersama asuransi, keluar dari rumah sakitnya belum tentu bisa kerja. Nah, kalau dia nggak bisa kerja, apalagi kalau dia hanya seorang pegawai atau dia seorang profesional, nah terus gimana? Pasti income-nya hilang. Terus kewajibannya terhadap KPR itu bagaimana? Seketika saya lihat mimik si calon agen saya langsung berubah. Ya, langsung dia kayak wajahnya kayak orang saya yang tadinya biasa terus langsung kayak ekspresinya berubah. Ya serius itu benar. Nah, kamu bisa pahami maksud saya? Masuk akal ya. Dan ini real bisa terjadi ketika kita terjadi risiko sakit kritis. Kebanyakan KPR masih macet. Dan yang lebih parah lagi kalau KPR ini adalah KPR rumah yang dia tinggali, bukan investasi. Kalau investasi masih oke lah, dilepas saja. Kalau ini tempat yang ditinggali harus gimana? Nah, ini perlu diantisipasi betul. Dia mulai anggun. Nah, aku ada satu solusi. Caranya begini. Nah, begitu saya cerita solusi, akhirnya dia setuju. Nah, kita bisa kerjasama. Ini bisa jadi agennya. Memang. Ya, nah, ini cara orang jual masalah dulu. Dia agree nggak? Saya lihat ekspresinya, responnya. Kalau dia setuju, baru mau. Saya baru jual solusi. Ya? Itu cara jual. Nah, saya juga pernah closing nasabah. Ini saya cerita ya. Sama, nasabah saya sudah punya polis banyak. Suatu saat dia lagi ngurus klaim, saya bantu dia. Nah, ketika saya ceritanya nasabahnya ini seorang profesional. Dia seorang desainer baju. Dia seorang desainer. Ketika dia
berobat di luar negeri, dia berobat kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi nggak di Surabaya, di Indonesia, di luar negeri 1 bulan. Terus saya mulai tanya-tanya tentang pekerjaannya dia. Ya, saya tanya Cik, kamu sebagai desainer ini yang gambar pola, gambar baju, desain baju ini siapa? Oh saya, tuh gak ada tukang gambarnya. Ya. Terus nanti yang ngajar, dia juga punya sekolah fisik, yang ngajar siapa? Ya kadang-kadang juga saya. Ya intinya kesimpulan dari penjelasannya, semua pekerjaan ini 90% yang handle siapa? Iya. Terus saya ngomong, saya cuma nyelutuk gini, Cik, waktu kemarin kamu berobat 1 bulan di Malaysia, terus kerjamu gimana kamu tinggal 1 bulan? Spontan dia ngomong, ya itu berantakan, nggak karu-karuan. WA nggak pernah berhenti tanya kapan saya kembali. Ini kemarin saya baru 2 hari lalu baru mendarat sampai sekarang. Saya nggak bisa istirahat, padahal itu semester kerjanya numpuk dan sebagainya. Langsung saya cuma ngomong gini, Cik, untuk bilang dokter cuma suruh istirahat berapa lama? 1 bulan. Kalau dokter suruh istirahat 1 tahun, ya apa Cik? Langsung jawab apa? Wah ya bubar ke usaha saya. Tangkap ya? Nah disitu sama Cik, kalau memang kondisinya bisnisnya tadi 100% bergantung sama tadi perlu mengamankan bisnisnya tadi. Maksudnya gimana? Tadi perlu mengamankan income-nya tadi. Saya maksud tentang proteksi ini. Kamu terjadi resiko sangat kritis sampai dia nggak bisa pulih, nggak tahu pulihnya dari kapan, income-nya harus tetap terjaga. Begitu saya cerita dia kayak ngerti kan? Karena saya sudah lempar masalahnya, dia lempar masalahnya, akhirnya dia tanya, kalau kayak gitu preminya berapa? Ya preminya tergantung bagi profesi bagus. Makanya harus lagi. Paham ya? Jadi sebetulnya kunci kita menjual sesuatu, jangan fokus sama produk, fokus sama apanya? Ini ya, potential problem. Nah, potensi problem yang mau kita sampaikan ini harus relevan dengan backgroundnya orang. Backgroundnya apa? Nah kalau misalnya backgroundnya bujangan, terus ada tawarin program pendidikan anak kan ya cocok, ya kan? Itu pernah kejadian sama saya sama teman saya. Ya. Prospek ke sekolah, yang di prospek kepala sekolah. Usianya dilihat wajahnya kayak sudah kepala 4, kepala 5 gitu kan. Nah, terus teman saya jadi ahli ujung, langsung cerita tentang pendidikan anaknya. Pak, anaknya usia berapa? Ujungnya saya belum menikah. Dulu kan cekek. Paham ya? Nggak cocok dengan apa? Latar belakang. Makanya fact finding ini penting supaya tahu kondisi keluarganya seperti apa, kerjanya seperti apa, sehingga potensi permasalahan yang Anda jual, yang Anda sampaikan itu betul-betul tepat pada sasaran. Itu tepat pada sasaran dan dia agree. Baru kita melangkah ke saya ada solusi Pak, saya ada satu konsep yang bisa menyelesaikan masalah itu. Itu jauh lebih baik. Nah kayak gitu ya. Nah, kayak gitu loh Pauline ya. Jadi kamu nggak usah bingung, aku masuk kritisnya dari mana? Ya kan lihat backgroundnya apa. Nah, kamu jual konsepnya dulu, jangan bicara tentang produknya dulu. Next. Anda tidak boleh pulang. Disuruh belajar terus. Tentang rekrut, oke. Ini mengenai rekrut ya. Waktu saya rekrut, Ya. itu kadang si calon agent ini mesti pertanyaannya gini, apakah ada targetnya kalau kita kerja di asuransi? Saya gini, target ya minimal dari diri sendiri, karena kalau kita kerja nggak ada target ya melayang. Sudah cukup selama ini. Dia puas nggak kerja kamu? Ya sudah sebenarnya. Gini ya, saya sering dapat pertanyaan ini, di Prudensia ada targetnya nggak? Saya selalu jawab, gini Pak, sesungguhnya di Prudensia itu target dari kita sendiri, itu tak benar. Kenapa? Karena Prudential ini kita bisnis. Bapak hari ini punya toko, terus toko Bapak ini kepingin untung atau kepingin rugi? Oh, kepingin untung. Untungnya kepingin besar atau kepingin kecil? Jawabannya apa? Kepingin besar. Berarti yang ngatur targetnya siapa? Bapak. Ya salah. Karena Prudential ini bisnis seperti orang buka toko, tapi targetnya dari Bapak.
Ya. Nah, cuman Pak, memang secara administratif Prudential ada target, tapi ringan sekali. Berapa? 1 tahun cuma 6 polis. Itu gampang sekali Pak. Itu orang yang gak niat baru nggak capai. Tapi kalau niat Pak, pas 14 kan Bapak toh tujuannya gabung di sini kan mau dapat untung, bukan hanya sekedar memenuhi target minimal, betul kan? Nah, sudah bisa. Jelas ya? Tapi udah benar kok. Cuman disebarkan lagi, ya. Ya. Untuk mengenai rekrut, jika ada pertanyaan apa bedanya untuk rekrut agency dengan MLM? Apa bedanya di Prudential sama MLM? Kan gitu ya? Oke. Apa bedanya kalau kita jalankan Prudential sama jalankan MLM? Oh beda. Sepintas sama tapi berbeda, ya. Kenapa kok saya bisa ngomong? Karena saya orang MLM dulu. Saya kan pernah jadi MLM. Kalau di MLM, saya persamaannya dulu. Di MLM itu sama di Prudential ada 2 sumber income. 2 sumber income atau penghasilan. Yang pertama disebut dengan income selling. Kalau di MLM biasanya pakai istilah retail. Terus yang kedua income operating. Kalau di MLM pakai income distributor. Sebenarnya sama, artinya apa? Ini dari penjualan pribadi, ini dari jaringan tim, ya. MLM sama Prudential sama-sama kayak gini. Oke. Nah, tujuannya kita kalau mau bisnis, yang dibikin yang atas atau yang bawah? Kalau mau bisnis, yang bawah kan, ini yang income-nya bisa sampai puluhan ratusan juta kan di sini. Ya, di sini juga bisa. Nah, cuman di MLM di Prudential kita selalu ngajarkan begini. Start, kan kita nggak punya agent, nggak punya tim. Berarti yang paling cepat menghasilkan income yang atas atau yang bawah? Kalau nggak punya tim, berarti sebagai agent kita fokus dulu gedein income selling. Kalau ini sudah gede baru yang income OA, betul ya? Nah, sebenarnya MLM juga sama. Cuman masalahnya adalah di MLM income sellingnya ini nggak bisa dinikmati. Ya, yang pertama Pak, income selling tidak bisa dinikmati. Kenapa? Ya, karena di MLM yang pertama kebanyakan semua produk dijual pakai harga member. Teorinya begini, saya beli vitamin dari MLM ini harganya 100.000, saya jual ke Bu Astiani harga 130.000, sudah ada price listnya, harga konsumen, harga member sama harga konsumen 130.000. Berarti saya untung berapa? 30.000. Itu teorinya. Prakteknya begitu saya sampai rumahnya Bu Astiani, Bu, ini harganya 130.000. Terus Bu Astiani ngomong, loh, kok 130.000 sih? Tetangga saya Pak Bufron nawari saya cuma 100.000. Saya dikasih harga member. Nah, terus dong. Saya punya kepentingan di MLM apa? Saya harus tutup poin. Artinya apa? Setiap bulan saya harus belanja. Kalau nggak belanja, bonus saya nggak keluar. Terus saya mikir, daripada bonus saya nggak keluar, ya sudah tak kasih aja harga tak samain dengan Pak Bufron, ya. Ya sudah Bu Astiani tak kasih harga yang sama dengan Pak Bufron. Terus Bu Astiani ngomong lagi, Pak, kalau sama-sama dengan Pak Bufron, yang penting saya ngambil sama Pak Bufron. Nah, terus Bu Ibu maunya gimana? Ya kalau bisa di bawah 100.000. Dihitung sama saya kan? Bonus saya sekian, ya bisa Pak rela sedikit dari bonus saya, subsidi 10.000, ya sudah 90.000. Uang bensin, uang makan siang, norok. Nah, itu terjadi real, ya, susah menikmati income selling. Nah, di Prudential Anda menikmati nggak? Sangat menikmati, ya, karena praktek seperti itu tidak terjadi, ya, kalaupun ada sangat minim. Nah, terus yang kedua, katakanlah Bu Astiani ini baik orangnya, ya, orangnya pengertian, dia tahu jadi lelah saya. Bu, ini ada vitamin harganya berapa?
130.000. Walaupun Bu Astiani tahu ini ada membernya 100.000 karena dia orang yang baik hati, ya sudah 130.000. Ditambahin lagi 10.000 untuk uang bensin. Nah, gitu ya. Nah, lihat ya. Bulan depan saya datang lagi. Bu Astiani, vitaminnya nambah lagi. Aduh Pak, yang bulan lalu belum habis. Karena di botolnya vitamin ditulis isinya 90 tablet, sehari makan 1 kali. Nah ini baru 1 bulan Pak, kan harusnya katanya 3 bulan. Oh iya, bukan makan 3 kali sehari ya. Terjual? Enggak terjual. Kalau nggak terjual dapat untung lagi nggak? Nah, di Prudensial gimana? Sekali closing, setiap bulan terima kok. Artinya apa? Di MLM sangat susah menikmati income saya. Nah sementara mereka ketika lagi membangun tim, mereka butuh biaya operasional, betul nggak? Rekrut agen, rekrut downline, dampingi downline, gitu. Terus nanti ada acara investasi ini, investasi itu, apalagi MLM itu ya, ikut acara apa aja bayar, ikut acara gitu loh bayar. Nggak ada tadi datang nggak bayar, betul kan? Masuk ya nggak bayar, ya. Nah, itu bayar, ya. Ikut acara apa ini bayar cukup mahal. Oke. Akibatnya apa? Ya orang kalau ngomong lebih besar masa daripada dia operasional lebih besar, income saya nikmati, akhirnya susah orang bertahan di MLM. Paham ya? Nah itu yang terjadi. Belum lagi mereka harus poin setiap bulan. Sedangkan kalau di Prudential ini bisa dinikmati. Ketika ini bisa dinikmati, income kita cukup. Suatu saat kita membangun tim juga lebih benar. Makanya Anda sebelum berpikir promosi harus gedein income selling Anda. Harus finish sebagai untuk mencapai AAP, finishnya minimal harus 200 juta API supaya uangnya kerasa. Ya, kalau bisa start lot, ya kan, supaya kerasa uangnya. Ya, baru Anda berpikir untuk membangun tim. Itu kita sarankan, tapi di MLM susah. Makanya bangun tim di MLM itu susahnya setengah mati. Ini bedanya. Jelas ya? Oke. Banyak? Ya. Mengenai plan. Ya. Nah sekarang kan saya sendiri sudah klaim asuransi, ya kan? Karena kan kemarin opname, ya kan. Kemudian kan saya ada juga satu manfaat format ya, kan belum cair, ya kan. Kemarin coba saya urus, ya kan. Itu masih dalam proses, ya. Kemarin itu saya ditelepon sama pihak agensi yang kemarin kan ya, itu bilang gini, Mas, ini pokoknya tidak bisa cair Mas, karena ada satu mungkin riwayat dari sampean yang istilah apa? Tentang kesehatan. Jadi riwayat kesehatan. padahal waktu itu kan saya join dengan pihak kan belum ada sakit, ya kan. Setelah mungkin jangka 2 bulan emang ada berobat di RS tertentu lah, ya. Itu yang saya tanyakan, apakah memang bisa ya, dalam arti kan yang pertama sudah disetujui diganti atau PHS-nya, yang kemudian prometnya kok nggak bisa cair. Dan dari dia itu dia bilang gini, kalau masnya itu mau menyetujui berkas atau formulir, nanti akan ada penambahan premi, ya kan. Dan asuransi jenengan bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak mau menyetujui formulir tadi itu, maka dari pihak asuransi itu akan dengan satu pihak menutup polis Anda. Itu gimana? Polisnya waktu buka PHS sama Prumet bareng nggak? Bareng. PHS-nya dibayar, Prumetnya nggak dibayar. Iya gitu. Terima emailnya nggak sebagai nasabah? Saya kemarin Ada emailnya. Oh, kamu terima surat, dibaca memang isinya seperti itu. Intinya PHS-nya, Prumetnya nggak dibayar karena sudah ada riwayat kesehatan
yang sudah ada sebelum buka polis. Saya belum pernah berubah sama sekali. Nah, Setelah baru setelah saya mau berobat tapi tidak nginep. Tidak nginep. Pak, tapi saya tuh sempat tanya ke agensi, Pak, ini saya berubah dan ini sudah sisi lumayan. Oke. Oh ya bisa, harus seminggu dulu di situ. Oke, saya ulangi ya. Jadi waktu buka polis setelah jalan 2 bulan sempat sakit, tapi tidak nginep. Tidak nginep ya. Tidak nginep. Nah, terus ini yang dijadikan alasan. Ini dijadikan alasan poin tidak bisa terbayar karena ini dianggap sudah ada. Oh ya, gampang penyelesaiannya. Tinggal nanti ngisi surat form namanya amandemen. Ya, amandemen yang intinya surat isinya adalah bahwa menjelaskan seperti yang kamu kronologinya gimana. Saya buka polis tahun sekian, ya, polis saya setuju sama saya. Tanggal sekian, ya nggak usah tanggalnya, bulannya sekian tahun ini, saya memang pernah sakit ini, tapi tidak saya klaimkan karena hanya rawat jalan. Masih ingat nama dokternya? Nah, dokter yang merawat adalah ini, oke? Sehingga saya tidak termasuk, berarti riwayat saya sakit ini tidak termasuk pre-existing condition, artinya kondisi yang sudah ada sebelumnya. Mohon klaim saya ditinjau ulang. Apa memang bila perlu butuh surat keterangan dokter, bisa dikirimkan surat konsulnya. Intinya kayak itu. Nah, biasanya mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, bisa jadi investigatornya keliru seperti itu, ya. Nah, nanti biasanya Indonesia akan merespon. Kalau ada surat dari nasabah seperti itu, dia akan respon. Biasanya responnya bisa jadi ada surat konsul dan dokter. Itu juga langsung nama dokternya siapa. Nanti minta dokter yang ngisi. Betul nggak kamu sakitnya tanggal sekian? Kalau benar langsung dibayar. Terus beres. Ya, saya cuma nggak tahu kenapa kok bisa keliru seperti itu. Nah, ini yang perlu ya, kita nggak usah, kita nanti daripada ribet di situnya, mending kita fokus solusinya kan, gimana ini bisa dibayar kan, solusinya gitu aja. Kalau sebagai agentnya, berarti dia sebagai menemukan seorang yang sudah sakit, menjelaskannya, kok emang kita nanti dia itu mana-mana, kok bisa nggak bayar, dia langsung sudah bayar atau Nah, itu berarti kan cara komunikasinya. Kalau saya jadi agent, saya akan tanya, misalkan bapak nasabah saya akan tanya, Bapak betul nggak kalau bapak dulu itu ada riwayat ini? Saya akan tanya dulu sebelum saya menyampaikan bahwa klaimnya bapak ditolak. Oh iya betul, misalnya gitu ya. Kapan itu Pak? Ya tahun sekian. Nah, waktu kamu ngomong tahun sekian kan saya akan cocokkan dengan polisinya di nasabahnya. Bukan cocok, ini kan berarti sudah waktu buka polis Pak. Oke, enggak Pak, sementara karena polisinya bapak ini dalam klaimnya belum setuju. Nah, kita bapak punya riwayat, tapi kayaknya nggak dulu. Saya bantu urus dulu Pak. Saya akan nyampaikan dulu. Saya akan selesaikan dulu. Ya ini teknik komunikasi aja sebenarnya, betul kan? Begitu kita sebagai agent menemukan ada kejanggalan, ya kita harus selesaikan dulu kejanggalannya. Ngerti ya? Itu selalu kita sebagai agent. Memang dia asuransi ini ada case-case tertentu. Kita asuransi ini kan harus diakui pasal-pasalnya lebih banyak daripada produk perbankan. Ya, karena kita berhubungan dengan klaim. Nah, makanya ada case-case tertentu yang sifatnya abu-abu. Nah, di sifat yang abu-abu itu artinya di situ dibutuhkan peran seorang agen. Ya, peran seorang agen yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, contoh misalkan saya punya satu nasabah saya juga punya produk Promed. Promed itu produk asuransi kesehatan yang lama, minimal opnam 2 malam. Minimal 2 malam. Kalau nggak 2 malam nggak bisa dibayar. Oke? Nah, waktu itu nasabah saya berobat di luar negeri, saya lupa di Singapura atau di Malaysia. Dia nginepnya 1 malam memang nginepnya 1 malam. Tapi sama pihak rumah sakit waktu check out itu jam 5 sore. Nah, di peraturan rumah sakitnya kalau check outnya di atas jam 1 langsung dicas berapa? 2 malam. Ngerti ya? Billingnya 2 malam, tapi di tanggal billingnya check in tanggal 1, check out tanggal 2. Memang billingnya selisih tanggal 1 hari, tapi dia sudah dicas 2 malam. Nah, waktu itu Prudential Promednya nggak dibayar karena apa? Dia cuma 1 malam.
Nah, terus nasabah saya komplain kan saya nggak teliti waktu itu, nggak baca detailnya. Saya ngomong, loh, tapi kamu kan cuma 1 malam. Terus dia jelaskan, enggak, saya ini memang 1 malam, tapi saya dicas 2 malam karena alasan tadi. Nah, yang saya lakukan apa? Ya saya banding sama Prudential. Saya search ke websitenya, saya lihat klausul peraturan apa tentang ketentuan cas kamar itu gimana. Tertulis ternyata memang kalau di atas jam 1 check out dianggap 2 malam, dihitung hari berikutnya. Itu saya capture, saya kirim ke Prudential, langsung dibayar bukan? Ngerti ya? Nah, jadi ada case-case tertentu di mana disebut tukang agent untuk memberikan solusi. Oke ya, jelas Pak ya? Yang lain? Ya jadi. Ya, Pak Nur, saya ini kan prospek teman. Ya. Kebetulan ya ini sudah Prospek teman. saya prospek teman. Terus ternyata orang tuanya kenal sama yang nyotong. Oke. Terus karena di prospek tapi juga belum closing sampai sekarang. Terus ini aku masuk ke anaknya. Ternyata papanya ini sudah nggak ada karena kanker. Oh, dulu papanya di prospek Pak Nyoto, Nah, nggak mau. Dan sampai akhirnya sudah meninggal karena kanker. kanker. Oke, terus sekarang anaknya ketemu kamu. Ya. Terus Terus kamu apa? ini sama anaknya disuruh langsung ke mamanya. Oke, terus pertanyaannya? Ini cara masuknya gimana? Ya. Cara masuknya banyak ya. Ya intinya kan biaya pengobatan ya. Gitu. Ya intinya kalau biaya pengobatan ya kita bisa banyak. Misalnya kita kali panggilnya Pak AI. Ya, I kalau boleh tahu dulu itu susu habisnya berapa? Gitu. Nah, kan pasti banyak ya. Nah, kalau dia sudah cuma 1 nominal, wah banyak juga ya dia. Jadi ya kita masuk dalam proteksi A. Jadi asuransi kesehatan itu identik dengan proteksi aset. Saya ulangi ya, asuransi kesehatan identik dengan apa? Proteksi aset. Ya. Nah, jadi memproteksi aset dengan 2 produk asuransi kesehatan seperti PPH, PLS, atau dengan produk seperti CCP, ya, asuransi kesehatan kritis. Nah, kita masuk dari sana. Nah, ini jadi ada satu konsep yang sekiranya ini bisa untuk melindungi asetnya orang. Kita ngomong, cara ngomongnya gimana? Jadi masuknya dari proteksi aset. Tentunya kalau kita kerja, nanti suatu saat dari penghasilan kita kelebihan kita akan pasti pelan-pelan nabung yang namanya aset. Aset ini tujuannya untuk apa sih? Secara garis besar cuma ada 2. Yang pertama untuk kita nikmati sendiri, mungkin di hari tua, atau besok-besok dikasih ke anak. Nah, mengumpulkan aset ini kan nggak sebentar. Tapi kadang-kadang aset yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita rencanakan untuk tujuannya untuk kita nikmati atau kita kasih karena kadang-kadang nggak tercapai. Kenapa? Karena terjadi risiko. Misalkan terjadi risiko sakit kritis. Nah, Ali kan tahu sakit kritis ini mana. Ya, sorry, ini Ali juga punya pengalaman banyak susu. Nah, ini bisa banyak. Sehingga tadinya sudah planning baik-baik, ini mau dipakai ini, pakai ini, akhirnya ini terpakai untuk biaya pengobatan. Padahal pengobatan ini nggak sebentar. Kan sayang. Nah, kita punya satu program yang bisa menjamin bahwa apa yang sudah kita plan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, supaya tetap pensiunnya tetap tercukupi, terus bisa apa yang kita planning kasih ke anak tetap anak bisa terima. Ini secara besar itu ya. Maksudnya ke sana, ya jelas ya. Ya. Yang lain? Oh ya. Ini kemarin saya kan door-to-door Pak ya di home industry. Waktu itu saya bilang